Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hamdani, calon guru penggerak angkatan 7, dari SD Negeri 106162, Medan Estate. Pendidikan calon guru penggerak yang telah saya ikuti, sangatlah banyak memberikan pengalaman dalam pelajaran, dan pengajaran saya sebagai guru. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pada tugas koneksi pada materi modul 1. Saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, proses pembelajaran yang selalu berpusat pada guru atau teacher center. Dalam pembelajaran di kelas, saya selalu banyak menggunakan ceramah, sehingga murid saya hanya diam dan memperhatikan. Yang kedua, guru kurang memahami karakteristik murid. Saya cenderung masih menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran yang monoton tanpa memperhatikan perbedaan karakteristik murid di kelas. Yang ketiga, rendahnya motivasi murid, sehingga mereka pasif dalam proses pembelajaran. Saya sering merasakan, ketika mengikuti pembelajaran, ada beberapa siswa yang terlihat lesu dan tidak bersemangat. Sehingga, tidak ada komunikasi dua arah dalam pembelajaran, dan pembelajaran itu pun menjadi tidak bermakna, bahkan tidak menyenangkan bagi murid. Yang keempat, pembelajaran terfokus pada ketercapaian KKM, dengan mengutamakan perkembangan aspek kognitif saja. Dalam hal ini, saya sering lupa, bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu, melainkan ada aspek lain yang perlu dikembangkan. Dalam pembelajaran, seperti aspek afektif, dan psikomotorik, sehingga, anak bisa mengembangkan, seluruh potensi yang ada, pada dirinya secara maksimal. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah, dari pemikiran atau perilaku Anda, setelah mempelajari modul ini? Berubah dari segi pemikiran. Yang pertama yaitu, pembelajaran berpusat pada murid atau student center. Pembelajaran berpusat pada murid, adalah proses pembelajaran, yang menjadikan murid aktif. Yang kedua, menghargai setiap perbedaan karakteristik murid. Anak, tentunya terlahir beda setiap individunya, mereka memiliki keunikan masing-masing. Saya sadar dengan adanya perbedaan ini, akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna. Di mana, sebagai pamok saya harus menuntun murid sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu, menyadari bahwa guru, bukan satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita, bisa digunakan untuk sumber belajar murid. Murid bebas untuk memilih sumber belajar apa, dan dari mana, yang akan mereka gunakan untuk belajar. Merubah pemikiran dari menuntun, menjadi penuntun. Berubah dari segi perilakunya itu sendiri. Yang pertama, menciptakan pembelajaran yang menarik, dan menyenangkan. Saya berusaha menerapkan berbagai metode dalam pembelajaran. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan pembelajaran yang menarik, sehingga dapat meningkatkan motivasi murid dalam belajar. Yang kedua yaitu, memberikan kebebasan kepada murid, untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kebebasan pada murid, dalam penyelesaian suatu tugas, merupakan bagaimana cara siswa, menimbulkan solusi pada dirinya, dalam menyelesaikan, apa yang menjadi tugas tersebut dengan cara, mereka yang sesuai dengan bakat, dan kreativitas yang dimiliki siswa tersebut. Yang ketiga yaitu, menuntun murid, dalam mengembangkan potensi, atau bakat yang dimilikinya, sesuai dengan kodrat alam, dan kodrat zaman. Kegiatan itu dilakukan dengan observasi, wawancara, dan pendekatan secara personal. Guru akan tahu potensi dan bakat yang dimiliki setiap murid, sehingga mampu menuntun perkembangan potensi dan bakatnya secara maksimal. Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik, agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang dan melaksanakan pembelajaran yang interaktif. Dengan melibatkan murid, sehingga mereka mendapatkan pembelajaran yang bermakna, dan menyenangkan. Yang kedua, menerapkan konsep merdeka belajar. Berikan kebebasan kepada murid, untuk bereksplorasi, dalam menentukan belajar, baik akademik, maupun non-akademik. Guru tidak lagi menjadi sumber utama, namun guru harus kreatif, agar murid bisa dibimbing, dan diarahkan sesuai dengan kodratnya. Yang ketiga yaitu, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan yang baik akan selalu saya teladani kepada murid, supaya mereka menjadi pribadi yang baik.
Yang keempat, menerapkan sistem AMONG, atau pendidikan yang menuntun, bukan menuntut, memberikan tuntunan, dan arahan, agar anak tidak kehilangan arah, dan membahayakan dirinya. Dan yang terakhir yaitu, pembelajaran, yang sesuai dengan kodrat alam, dan kodrat zaman. Mendidik sesuai dengan kodrat alam yang dimiliki anak, supaya mampu memberikan tuntunan, dan perlakuan yang sesuai dengan karakternya. Sehingga, pembelajaran lebih menyenangkan, kemudian tetap terbuka, dan selalu mengikuti perkembangan zaman yang ada, namun tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada. Dengan demikian, pendidikan adalah menuntun anak sesuai minat dan bakatnya. Kemudian pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Pendidikan yang humanis, dengan konsep sistem AMONG atau memberi teladan, membangun motivasi, dan memberi dorongan. Perlunya penanaman budi pekerti yang baik dalam pendidikan. Ayo teruslah berkarya dan berbagi serentak bergerak, wujudkan merdeka belajar. Saya Hamdani, guru SD Negeri 106.162 Medan Estate, mengucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.